Dalam proses menjelaskan itu memang ada bagian pernyataan saya yang saya sampaikan sebetulnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, tanggal 10 kemarin aku baru buat video tentang dimana Menteri ATR BPN Bapak Nusron Wahid memberikan pernyataan bahwa tanah yang menganggur selama 2 tahun akan disita oleh negara. Baru pernyataannya menyatakan bahwa tidak ada tanah milik rakyat, semua tanah milik negara. Jadi pernyataan beliau ini membuat ribut di negara ini. Banyak elemen masyarakat yang menolak kebijakan dari Bapak Menteri Nusron Wahid ini karena mereka merasa sangat dirugikan oleh kebijakan Bapak Nusron Wahid ini. Mendengar keributan di masyarakat akibat pernyataan yang begitu gamblang atau pernyataan yang tidak masuk di akal itu, maka tanggal 11 Agustus 2025 Bapak Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid membuat klarifikasi yang menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan selama ini hanyalah merupakan guyonan, hanyalah merupakan candaan. Sungguh sangat lucu. Di saat seorang menteri yang bukan pejabat biasa memberikan satu pernyataan, itu dikatakannya hanyalah candaan. Jadi istilahnya Bapak Nusron Wahid ini ngeprank seluruh Indonesia. Mari kita dengarkan klarifikasinya yang disampaikannya melalui media sosial Kementerian ATR BPN, dan juga dia mengadakan konferensi pers dengan wartawan. Beginilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada statement saya sebagai Menteri ATR BPN yang menimbulkan mispersepsi sehingga menimbulkan pemahaman yang liar di kalangan masyarakat, terutama di netizen. Karena itu dalam kesempatan yang baik ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini sehingga menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya. Hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanahnya tersebutlah yang kemudian disebut dengan sertifikat. Karena itu sekali lagi kami mohon maaf atas simpang siurnya ini. Bukan berarti kalau kami menyatakan bahwa sesungguhnya negaralah yang memiliki tanah, bukan berarti rakyat sama sekali tidak memiliki tanah. Tidak benar. Yang benar adalah negaralah yang mengatur hubungan hukum antara rakyat sebagai pemilik tanah dengan tanah itu sendiri. Demikian penjelasan kami, moga-moga menjadi jelas, jernih, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait tanah terlantar yang sejatinya ini itu saya sampaikan sesuai amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita perlu jujur mengakui ada jutaan hektar tanah dengan status HGU, hak guna usaha, dan HGB, hak guna bangunan,
yang kondisinya terlantar, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Inilah yang menurut saya dapat kita daya gunakan untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat, mulai dari reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, hingga penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti sekolah rakyat, puskesmas, dan sebagainya. Jadi ini semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektar, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan, dan tidak produktif. Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris, apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai. Dalam proses menjelaskan itu, memang ada bagian pernyataan saya yang saya sampaikan sebetulnya dalam konteks maksudnya guyon atau bercanda. Namun setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan liar di masyarakat. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada netizen, dan kepada masyarakat Indonesia atas sabul lisan ini, dan kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kami, dan semoga publik dan rakyat Indonesia menerima permohonan maaf kami. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah, nggak usah kita jauh. Ya, Masukan boleh. Pak, Ilham dari Jawa Pos, Pak, izin kita tahu kalau selama ini isu pertanahan, terutama soal narasi bahwa tanah itu diambil oleh negara, terus selama ini selalu berhenti di situ. Tapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya tanah negara itu harusnya dikelola untuk masyarakat. Misalnya dalam konteks reforma agraria. Memang sangat aneh seorang menteri bisa memberikan pernyataan seperti itu, di mana dikatakannya emang mbahmu bisa bikin tanah. Semua tanah yang ada di negara ini adalah milik negara, tidak ada milik rakyat. Padahal seperti yang kukatakan pada video tersebut, negara Indonesia ini baru merdeka selama 80 tahun. Sebelumnya negara Indonesia ini belum ada. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan di Sumatera, ada kerajaan di Jawa, di Papua, di Kalimantan, dan sebagainya. Jadi pernyataan Nusron Wahid ini merupakan pernyataan orang yang tidak berpendidikan. Itu menurutku kemarin kan. Dan akhirnya beliau menyatakan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh pernyataannya tersebut. Karena menurut dia, ini kembali menurut dia, bahwa yang disampaikannya hanyalah sebuah guyonan, hanyalah sebuah candaan. Wahai Bapak Menteri, apakah sedemikiannya
canda yang dimiliki oleh para pejabat dengan mengatakan akan mengambil alih tanah rakyat itu adalah merupakan candaan. Sungguh sesuatu hal yang tidak etis, suatu hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Seorang menteri pejabat tinggi negara itu bercanda dengan menyatakan tanah akan diambil alih oleh negara kalau tidak digunakan atau tidak produktif. Walaupun dia adalah tanah warisan yang turun-temurun dari leluhur nenek moyangnya, diwariskan kepada keturunannya, itu diambil oleh negara. Tetapi setelah ribut, setelah menuai kontra di negara ini, maka Bapak Menteri yang terhormat Nusron Wahid menyatakan itu semuanya adalah candaan, guyonan. Aneh ya. Enak sekali jadi pejabat di negara ini. Kalau melakukan kesalahan itu disebutkan guyonan. Jadi pertanyaannya kawan-kawan, apakah kita masih percaya bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini akan membawa Indonesia kepada kemajuan? Apakah kita masih percaya, kawan-kawan? Ya, mulai dari Bapak Presiden melantik para menterinya, semua menterinya bertingkah konyol, bertingkah aneh, melakukan lawak-lawak. Ya, sebut saja seperti Natalius Pigai, Menteri HAM. Belum lagi bekerja, dia sudah meminta anggaran miliaran rupiah yang tidak masuk di akal. Ya, kemudian Marwarar Sirait yang membuat di kantornya hanya foto Prabowo saja, foto Gibran tidak. Katanya itu kita satu komando katanya. Kan ini sebuah lawakan. Belum lagi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merampok rakyat dengan menyatakan kebijakan semua dipajak. Ya, bahkan konten creator pun akan kena pajak. Semua konten-konten di media sosial akan dipajaki dan apapun bisa dipajaki. Udah pajak naik menjadi 11% dari 10%, kemudian semua akan dipajak. Ya. Bayangkan menteri sekaliber Sri Mulyani yang katanya orang terbaik nomor 1 di Bank Dunia tidak bisa memikirkan cara yang lebih elegan, cara yang lebih eksklusif untuk mendapatkan uang supaya APBN bisa terisi. Caranya hanyalah merampok rakyat kecil. Kenapa Ibu Sri Mulyani tidak berani mengambil harta para koruptor? Bukankah harta para koruptor ini bisa mengisi APBN? Tapi lagi-lagi mungkin saja koruptornya ya kawan-kawan Ibu Sri Mulyani juga, atau bahkan Ibu Sri Mulyani juga salah satu koruptor, bisa jadi kan? Ya, jadi negara ini sangat aneh aja, rakyat yang terus disengsarakan. Baru-baru ini juga itulah Pak Nusron Wahid, dia bilang tanah akan diambil alih oleh negara. Luar biasa. Padahal pemerintah dengan entengnya memberikan 2000 hektar tanah kepada warga Palestina untuk diusahakan. Jadi di mana hanya sebenarnya otak pemerintah ini? Apakah rakyat Indonesia ini bukan manusia menurut mereka? Apakah hanya warga asing saja seperti warga Gaza yang manusia menurut mereka? Sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan yang luar biasa, 10.000 ton beras, 2.000 hektar tanah, lalu akan mengevakuasi ribuan warga Palestina ke Indonesia dengan biaya yang ditanggung oleh Indonesia sendiri, termasuk biaya kesehatan, biaya makan minum, transportasi, pengangkutan dari Gaza ke Indonesia dan nanti dikembalikan ke Gaza. Semua ditanggung oleh negara, sementara rakyatnya diperas habis-habisan, rakyatnya dirampok habis-habisan. Jadi ini yang dinamakan kemajuan. Luar biasa pemerintah kita ini. Menterinya hanya memikirkan kaum kapitalis saja, menterinya hanya memikirkan kepentingan orang-orang kaya saja. Sementara rakyat kecil dibiarkan menjerit, rakyat kecil dibiarkan berteriak karena kesakitan. Tapi pemerintah tidak peduli. Ya. Andai kata netizen tidak ribut atas pernyataan Nusron Wahid ini, mungkin saja kebijakan itu akan dilakukan, mungkin saja, atau bisa pasti dilakukan. Tapi karena sudah membuat keributan di negara ini, maka Bapak Nusron Wahid membuat klarifikasi bahwa itu hanyalah candaan. Seorang menteri berkata
lawak-lawak di hadapan umum. Seorang menteri bercanda dengan membuat kebijakan di depan publik sungguh tidak etis, tidak layak menjadi seorang menteri menurutku. Dan ini hanya terjadi di zaman pemerintahan Bapak Prabowo. Sebelum-sebelumnya tidak ada kelakuan para menteri yang kocak seperti sekarang ini ya. Kelakuan menteri yang aneh-aneh, kelakuan menteri yang sedang berlawak menurutku, sedang melakukan komedi di negara ini. Tapi ya itulah, kita kalau sebagai rakyat hanya diam saja, kita akan diinjak-injak kawan-kawan. Kalau kita sebagai rakyat hanya manut-manut saja, ya habis kita dirampok, habis kita disiksa. Untuk itu kita harus bersuara kawan-kawan, jangan diam saja. Lakukan yang bisa kita lakukan ya. Seperti aku ini pun selalu bersuara di media sosial. Supaya apa? Supaya pemerintah itu mendapatkan kontrol dari masyarakat. Mereka mungkin lupa kalau mereka itu sebenarnya pelayan kita. Mereka mungkin lupa kalau mereka adalah pembantu kita. Tapi setelah mereka terpilih, mereka bertindak seolah-olah mereka adalah raja, penguasa di negara ini. Inilah polemik yang selalu terjadi di negara ini. Dan enak saja setelah pejabat-pejabat itu membuat keributan, mereka tinggal minta maaf. Minta maaf kawan-kawan. Ya, minta maaf. Jadi aku masih salut dengan tindakan dari Gus Miftah ketika dia membuat ribut di negara ini, dia langsung mengundurkan diri. Jadi bagaimana dengan menteri-menteri yang sudah buat ribut ini? Seperti Natalius Pigai, Marwarar Sirait, dan kemudian ini Bapak Nusron Wahid. Apakah dia akan bersifat kesatria, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri? Ya. Sedangkan Gus Miftah aja yang bukan seorang menteri, dia hanya sebagai perwakilan dari Prabowo untuk ke masyarakat, dia mengundurkan diri karena dia merasa tidak sanggup menjadi perwakilan presiden untuk masyarakat di bidang agama, dia langsung mengundurkan diri. Jadi kita lihat saja Bapak Nusron Wahid apakah dia bersifat kesatria setelah membuat ribut di negara ini dengan pernyataannya akan menyita tanah yang tidak produktif selama 2 tahun. Apakah dia akan mengundurkan diri? Setelah klarifikasinya kemarin yang menyatakan itu hanyalah sebuah candaan, itu hanyalah sebuah guyonan. Jadi ingat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri yang terhormat, kami ini adalah rajamu, rakyat ini adalah penguasamu yang memberikan mandat kepada kalian untuk memimpin negara ini. Jangan dibalik, seolah-olah kalian yang raja, kami yang menjadi pembantu. Itulah tindakan yang tidak berkeprimanusiaan menurutku. Ya, jadi kawan-kawan, bagaimana menurut pendapatmu tentang pernyataan Bapak Nusron Wahid ini yang menyatakan bahwa itu hanyalah sebuah candaan? Pernyataannya yang menyatakan akan mengambil alih tanah masyarakat yang 2 tahun tidak produktif, itu hanyalah sebuah guyonan, hanyalah sebuah komedi, hanyalah sebuah candaan yang diucapkannya di depan umum, diucapkan oleh seorang pejabat tinggi negara kepada rakyat dengan maksud bercanda, bukanlah hal yang serius. Jadi sampaikan semua pendapatmu kawan-kawan di kolom komentar. Demikian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.